Mash up the place, turn up the bass and make them all out. While I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass deep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's The walla, check with me, into the top, to the top, in top, in top, bow, 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 in top, 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 into the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Hapsani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas penduduk dan indeks pembangunan. Tahukah kalian apa itu kualitas penduduk? Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan. Nah, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Kualitas penduduk suatu negara dapat diukur menggunakan pembangunan manusia ataupun indeks pembangunan manusia yang dapat disingkat dengan IPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Rusli, akan menjelaskan tentang indeks pembangunan manusia atau sering disingkat dengan IPM. Nah, tahukah kalian apa itu IPM? IPM yaitu mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen kualitas hidup. Nah, melalui pendekatan 3 dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Nah, untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Nah, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek, huruf, dan rata-rata lama sekolah. Nah, adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Pembangunan merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk, semakin banyak barang atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk suatu negara. Indeks pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2020 mencapai 71,94. Nilai ini meningkat 0,3% ataupun 0,2 poin dibandingkan dari tahun 2019. Nah, sementara di tingkat provinsi, IPM tertinggi dicapai oleh DKI Jakarta, yakni 80,77, sedangkan provinsi yang lainnya masih di antara 70 dan 80. Selanjutnya, pada tahun 2022 mencapai 72,91, meningkat dengan 0,62 poin atau 0,86% dibandingkan tahun 2021, yaitu 72,29. Selama 2010 sampai dengan 2022, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,77% per tahun. Saya akan menjelaskan tentang bidang pendidikan. Suatu bangsa akan berhasil melaksanakan pembangunan dan menjadi negara maju apabila telah berhasil memenuhi standar minimum mutu
pendidikan penduduknya, Indonesia pun sedang membangun upaya keras mencerdaskan kehidupan bangsa. Tahukah kalian, jenjang pendidikan yang ada di Indonesia meliputi sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan perguruan tinggi atau PT. Fasilitas yang tersedia adalah lembaga pendidikan keterampilan yang diselenggarakan oleh swasta maupun pemerintah. Pendidikan dapat diperoleh secara formal maupun non-formal. Pendidikan dasar wajib ditempuh setiap orang sehingga mampu meningkatkan ilmu dan pengetahuan umum. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat pelajar, perkenalkan nama saya Kamdani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dalam materi kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Tahukah kalian apa itu kesehatan? Kesehatan seseorang menjadi model utama untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Orang yang sehat lebih aktif dan produktif dibandingkan orang yang sedang sakit. Akhir-akhir ini, penyakit yang biasa dialami oleh usia lanjut dapat menyerang penduduk usia muda. Perbaikan bidang kesehatan merupakan syarat peningkatan kesejahteraan dan pemantapan sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan ditunjukkan atas dasar sistem kesehatan nasional yang disebut Pancakarya Husada yang meliputi sebagai berikut. 1. Meningkatkan dan pemantapan usaha kesehatan. 2. Pengembangan usaha kesehatan. 3. Pengendalian pengadaan, pengawasan obat dan makanan yang membahayakan. Dan 4. Perbaikan gizi dan peningkatan kesehatan lingkungan. Dan 5. Pemantapan manajemen dan peraturan perundang-undangan. Tolak ukur yang umum digunakan untuk menentukan kualitas kesehatan penduduk adalah tingkat kematian bayi atau infant mortality rate dan angka harapan hidup tingkat kesehatan penduduk. Yang baik akan meningkatkan harapan hidup penduduk. Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan yaitu A. Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang tinggal di pusat pembangunan. B. Pelayanan kesehatan terhadap tenaga produktif dan tenaga muda. Dan C. Usaha preventif kesehatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pencaharian. Tahukah kalian apa itu mata pencaharian? Mata pencaharian adalah keseluruhan kegiatan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada pada lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebuah negara akan maju apabila didukung oleh mata pencaharian penduduk yang baik, walaupun masih banyak pengangguran yang belum mendapat pekerjaan. Contohnya yang nyata, yaitu para penduduk desa yang bermata pencaharian sebagai petani. Saat ini, para petani telah berhasil membuat alat-alat untuk meningkatkan produksi pertanian serta penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan lahan pertanian. Selain itu, dengan telah tercapainya traktor, produksi pertanian akan meningkatkan dan pertanian akan lebih mudah mengelola lahannya. Tidak berbeda dengan pertanian, para nelayan pun terkena imbas teknologi modern. Misalnya, kapal-kapal canggih yang digunakan menyebabkan ikan yang didapatkan semakin banyak. Tetapi baru sebagian kecil penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah pengangguran semakin bertambah. Tidak hanya penduduk desa, penduduk kota pun mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kualitas pendapatan penduduk merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu negara. Kualitas penduduk di bidang pendapatan masih relatif rendah. Ini dapat dilihat dari pendapatan per kapita Indonesia. Menurut data World Population Dataset tahun 2016, pendapatan per kapita Indonesia adalah 10.680 US dollar. Jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia yaitu 26.140 US dollar, negara Indonesia masih tertinggal jauh. Maka dari itu, kita dapat melihat bahwa sekali yang masih berada dalam kekurangan. Penduduk dengan pendapatan tinggi mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
Tingkat pendapatan diukur dari pendapatan per kapita atau per capita income, yaitu membandingkan jumlah kekayaan negara secara keseluruhan dengan jumlah penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rehan akan menjelaskan tentang manfaat pembangunan manusia. IPM merupakan indikator pengukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat dan penduduk. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Dan IPM berperan sebagai data strategi untuk mengukur kinerja pemerintah dan alokasi penentuan dana alokasi umum DAU.